Halo semuanya, selamat datang kembali di Night Story. Info sedikit nih teman-teman, sebenarnya video ini sudah pernah saya bahas di tahun kira-kira 2019 lah. Tapi di tahun 2021 kemarin videonya udah kehapus. Kalau kalian yang nggak tahu videonya yang satu ini. Kalian yang pernah sekolah tahun 2000-an, pasti akrab sekali dengan berita yang satu ini. Nah sekarang saya coba mau buat ulang videonya. Tentu saja dengan kualitas audio yang lebih baik daripada video yang sebelumnya. Biar kalian yang nonton juga lebih enak. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Anak tahun 90-an dan 2000-an pasti sempat heboh lantaran banyaknya cerita seram mengenai anak durhaka yang dikutuk. Pasti dari kalian yang menonton video ini sudah tahu dengan beberapa ceritanya. Bahkan cerita-cerita ini lebih bikin merinding daripada cerita Malin Kundang. Kebanyakan anak durhaka itu malah dikutuk jadi binatang, mulai dari ikan pari hingga manusia tikus, yang tentunya sangat creepy dan menakutkan. Tapi, kebanyakan dari cerita tersebut adalah hoaks mata. Ini saya ceritain sedikit ya. Dulu saya juga kemakan sama hoaks yang satu ini. Karena dulu pada awal tahun 2000-an, tentu saja internet belum menyebar luas. Jadi untuk mencari informasi itu sangatlah sulit, nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kalian buka YouTube, cari cara menggoreng telur aja udah banyak. Nah, jadi dulu cerita anak durhaka ini disebarkan melalui CD atau kaset bajakan yang sering dijual abang-abang di pasaran. Kaset anak durhaka ini dulu hebohnya barengan sama kaset siksa kubur, kalau kalian masih ingat ya. Jadi biasanya anak-anak tahun 90-an nonton video anak durhaka atau siksa kubur ini bareng-bareng sama keluarga. Terus yang bikin videonya tuh lebih merinding, karena di dalam kaset atau video anak durhaka itu dikasih background lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi suasananya lebih mengerikan. Pasti di video ini nanti ada bocil yang bilang, "Ah, serem dari mana bang? Gak ada serem-seremnya." ya beda, kalian sekolah SD aja sekarang rata-rata udah megang handphone semua. Ditambah fitur handphone kalian udah lengkap, ada Google, ada YouTube. Jadi kalian lebih mudah dan cepet nyari informasi hoaks seperti ini. Coba kalau kalian kecilnya tahun 90-an, pada saat kisah anak durhaka itu baru tersebar. Pasti ekspresi kalian pada saat pertama nonton videonya seperti ini. Biarpun ceritanya hoaks, tapi ada sisi positif yang bisa kita ambil. Kisah tersebut sengaja dibuat biar jadi pelajaran untuk para anak-anak, agar bisa lebih bersikap baik dan tidak kurang ajar kepada orang tua. Dan menurut saya kisah anak durhaka pada tahun 90-an itu berhasil membuat banyak anak tahun 90-an bertaubat dan tidak melawan kepada orang tuanya. Nah, sekarang kita akan coba membahas beberapa fakta yang terdapat dari cerita-cerita anak durhaka pada zaman dulu. Yang pertama, nah ini ada gadis durhaka yang dikutuk jadi ikan pari. Cerita tentang manusia yang dikutuk sebagai ikan pari ini pernah viral dan banyak diperbincangkan pada zaman dulu. Kalau gak salah dulu ceritanya ada anak perempuan yang mau makan ikan pari. Terus dia minta sama ibunya, tapi ibunya ini lagi sholat dan gak ngerespon permintaan anaknya tersebut. Alhasil anaknya ini marah dan menendang ibunya yang lagi sholat. Pada saat itulah ibunya mengutuk anak tersebut menjadi ikan pari. I like this. This is cute. I want this inside of me. Oh ya. Banyak orang yang dibuat merinding ketika mendengar cerita atau video yang satu ini. Namun terlepas apakah kejadiannya benar-benar nyata atau tidak, ternyata gambar ikan pari yang menyerupai wajah manusia ini sebenarnya adalah binatang biasa yang memiliki nama Sophelnos guittarfish, yaitu salah satu jenis ikan pari yang memiliki bagian bawah layaknya wajah manusia. Nah, jadi sebenarnya kisah anak yang dikutuk jadi ikan pari itu hanya hoaks atau cerita karangan orang. Tapi biarpun ini hoaks, kalian juga tetap jangan melawan atau durhaka kepada orang tua kalian. Yang kedua, ada seorang anak yang dikutuk menjadi tikus. Nah, menurut saya dulu yang paling mengerikan adalah kisah anak durhaka yang satu ini, di mana ada anak perempuan yang berubah menjadi tikus akibat kelakuan durhakanya. Dikisahkan kalau anak yang satu ini sudah durhaka kepada ibunya, serta membanting kitab suci yaitu Al-Quran. Bukan hanya bentuk tubuhnya yang menakutkan, tapi seperti yang saya bilang tadi di awal,
Kisah-kisah anak durhaka diselipkan lantunan ayat-ayat suci, sehingga membuat video tersebut lebih mengerikan. Tapi lagi-lagi kisah anak durhaka yang satu ini hanya sebuah kebohongan atau karangan cerita dari seseorang. Gambar manusia atau makhluk yang menyerupai tikus ini hanyalah sebuah karya seni dari Patricia Piccini, seorang seniman yang berasal dari Australia, yang dimana dia memang gemar membuat karya yang aneh dan agak mengerikan. Dan yang ketiga, ada manusia bertubuh anjing. Sama seperti yang lain, video tentang manusia bertubuh anjing ini dulu juga sangat banyak diperbincangkan orang. Karena jika kalian melihat video ini ketika tahun 2000-an atau 90-an, pasti kalian mengira itu adalah kejadian yang nyata, di mana di video itu kepala dan badannya terlihat bergerak. Karena kembali lagi pada tahun 2000-an internet belum ada, dan informasi mengenai video ini belum bisa dicari. Jadi banyak orang mengira video itu merupakan kisah nyata atau kejadian nyata dari orang yang kena kutuk. Bahkan dulu ada orang yang bilang kalau itu adalah kuyang. Namun faktanya, hal itu bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah atraksi yang ada di negara Pakistan. Namanya adalah Mumtaz Begum. Jadi Mumtaz Begum ini merupakan legenda tentang perempuan berbadan rubah yang ada di Pakistan. Nah, kemudian untuk lebih menghidupkan cerita legenda ini, orang yang bernama Murad Ali dengan sengaja dipekerjakan untuk melakukan atraksi tersebut di kebun binatang Karachi yang ada di Pakistan. Murad Ali didandani layaknya seorang perempuan. Dia duduk di bawah tempat tidur dan hanya menimbulkan kepalanya keluar. Di sampingnya dipasang badan rubah yang palsu, sehingga nampak seolah-olah menyatu dengan kepalanya. 3 kisah tadi merupakan kisah yang sangat fenomenal, terutama untuk anak tahun 90-an dan 2000-an. Dan fenomena itu disebut dengan fenomena tobatnya anak tahun 90-an. Sebenarnya masih ada satu kisah lagi yang juga sempat heboh pada waktu itu, tentang ular yang berkepala manusia ini. Dulu banyak orang yang bilang kalau ini adalah jenglot. Ada juga yang bilang kalau ini adalah siluman ular. Tapi pas saya cari informasinya kurang jelas. Daripada saya ngebuat cerita sendiri kan, jadi nggak saya masukin. Menurut kalian nih, yang tahu dengan kisah-kisah yang tadi sudah kita bahas, menurut kalian cerita anak durhaka mana yang dulu ngebuat kalian kepikiran dan ngebuat kalian gak bisa tidur? Coba kalian share di komentar. Dan jika kalian berkenan, mari bantu channel ini mencapai 100.000 subscriber di tahun 2022. Karena dengan satu tombol subscribe dari kalian, tentunya sangat membantu channel ini mencapai 100.000 subscriber. Jika kalian sudah subscribe, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.